Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa kembali di channel YouTube saya TN Mandala Putra 12. Tempatnya informasi produk perbankan, informasi bansos dan produk keuangan lainnya. Nah, bagi teman-teman yang saat ini sedang menunggu proses pencairan bansos dari PT Pos Indonesia seperti yang telah disampaikan oleh Menteri Sosial yaitu Gus Ipul, bahwa Gus Ipul menyampaikan untuk pencairan bansos pada PT Pos Indonesia saat ini sedang mengalami keterlambatan dikarenakan adanya perpindahan ataupun mutasi yang awalnya ataupun yang sebelumnya dicairkan melalui PT Pos. Saat ini Gus Ipul sedang membukakan burekol atau buka rekening online dari 3,6 juta KPM penerima bansos PKH dari PT Pos yang akan bermutasi ataupun berpindah pencairnya kepada Bank Himbara ya, seperti Bank BRI, Bank BNI, dan Bank Mandiri. Menurut Gus Ipul, dari total 3,6 juta KPM penerima bansos yang mengalami peralihan dari PT Pos ke Bank Himbara, saat ini sudah rampung dibuatkan rekening online yaitu sebanyak 1,6 juta KPM yang akan segera dibagikan tabungan ataupun rekening online-nya kepada KPM-KPM penerima bansos tersebut. Adapun dari total 3,6 juta tersebut, sisa yaitu sekitar 2 juta KPM yang akan segera dibuatkan rekening online oleh Kementerian Sosial yang telah bekerja sama melalui Bank Himbara ya, seperti BRI, BNI, dan Mandiri, yaitu membutuhkan waktu sekitar 2 sampai dengan 3 bulan. Nah, menurut Gus Ipul, untuk proses pencairan PKH yang awalnya melalui kantor pos dan saat ini bermutasi ke Bank Himbara akan mengalami keterlambatan untuk proses pencairan PKH tersebut. Bagi teman-teman yang saat ini baru nonton ataupun gabung di channel ini, teman-teman bisa aktifkan notifikasi ataupun loncengnya dengan cara subscribe channel ini agar teman-teman tidak ketinggalan informasi seputar keuangan, seputar bansos, dan perbankan lainnya. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah subscribe channel ini. Semoga teman-teman diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah serta dilancarkan dalam segala urusannya. Nah, menurut Gus Ipul, saat ini penerima bansos akan dikelompokkan menjadi beberapa bagian, yaitu adanya data desil, yaitu data ekonomi sosial nasional, yang dimana desil dibagi menjadi 10 bagian. Ada desil 1, desil 2, sampai dengan desil 10. Desil merupakan pembagian kelompok masyarakat berdasarkan tingkat kesejahteraan, dimulai dari yang paling miskin hingga paling sejahtera. Desil terbagi menjadi 10 tingkat dengan rincian. Yang pertama, desil 1 akan dikelompokkan menjadi kelompok sangat miskin. Kemudian desil 2 dikelompokkan menjadi kategori miskin, dan desil ketiga dikelompokkan menjadi hampir miskin, dan desil keempat yaitu dikelompokkan menjadi rentan miskin, serta desil 5 dikelompokkan sebagai pas-pasan. Nah, untuk penerima bansos akan diberikan kepada desil 1 sampai dengan desil 5. Sedangkan desil ke-6 sampai dengan desil 10 yaitu kelompok masyarakat dengan keadaan ekonomi menengah ke atas atau tidak berpotensi dan tidak diprioritaskan untuk mendapatkan bantuan sosial. Desil ini sangat berpengaruh terhadap penerima bantuan sosial. Kelompok dengan desil 1 sampai dengan 4 adalah kelompok atau diprioritaskan utama untuk penerima semua jenis bantuan sosial seperti program Keluarga Harapan atau PKH, kemudian program sembako BPNT, kemudian bantuan iuran jaminan kesehatan atau PBIJK, asistensi rehabilitasi sosial atau atensi, bansos lain dari Kementerian Sosial. Sementara itu, desil 5 masih dapat menerima sebagian bantuan, namun sifatnya terbatas dan selektif berdasarkan asesmen. Gus Ipul menyatakan sebanyak 1,6 juta keluarga penerima manfaat atau KPM dari total 3,6 juta penerima bantuan sosial atau bansos telah menyelesaikan proses buka rekening secara kolektif atau burekol. Kementerian Sosial memastikan proses selanjutnya adalah pembagian kartu sebagai syarat pencairan bansos. Sudah selesai
selesai Bu Rekol sekarang 1,6 juta. Jadi masih 2 juta lagi yang masih dalam proses, kata pria yang akrab disapa Gus Ipul itu dalam keterangan resminya dikutip pada hari Rabu 30 Juli tahun 2025. Gus Ipul menerangkan dari 1,3 juta KPM berasal dari program Keluarga Harapan PKH yang bermigrasi dari PT Pos ke Bank Himbara, serta lebih dari 600.000 merupakan penerima PKH baru hasil validasi data kelompok miskin. Sementara untuk program sembako 1,9 juta sedang bermigrasi ke Bank Himbara dan 770.000 lainnya adalah KPM baru. Gus Ipul menargetkan bahwa 2 juta KPM yang saat ini sedang dibukakan rekening online akan segera menyelesaikan proses Bu Rekol dalam beberapa minggu ke depan agar bansos bisa segera diterima oleh masyarakat ataupun KPM yang membutuhkan. Saat ini, Kementerian Sosial juga mengevaluasi penerima bansos yang terindikasi menggunakan rekening bantuannya untuk aktivasi atau aktivitas judi online. Dari total 603.999 KPM yang tercatat di laporan PPATK, sebanyak 228.048 KPM sudah tidak lagi menerima bansos triwulan kedua dan 375.951 KPM sedang dievaluasi oleh Kementerian Sosial untuk periode pendapatan bansos berikutnya. Nah, untuk rekening yang tidak aktif dan terindikasi judi online akan dialihkan penerimanya kepada yang lebih membutuhkan dan yang lebih berhak. Selain bekerja sama dengan PPATK, Kementerian Sosial juga telah bekerja sama dengan Bank Indonesia untuk menelusuri rekening tidak wajar demi menjaga akurasi penyaluran bansos tahun 2025. Kementerian Sosial membuka ruang pengaduan masyarakat terkait bansos melalui berbagai saluran resmi dengan catatan laporan disertai dengan data pendukung yang memadai. Untuk 1,6 juta KPM yang sudah sukses Bu Rekol, batas akhir verifikasi data PKH BPNT tahap 2, pemerintah sedang berupaya mempercepat distribusi bantuan sosial bansos untuk tahun 2025 melalui 2 program utama, program Keluarga Harapan atau PKH dan bantuan pangan non-tunai atau BPNT. Salah satu langkah kunci dalam pencairan bansos adalah proses Bu Rekol atau pembukaan rekening kolektif dan pengecekan data bagi keluarga penerima manfaat atau KPM. Proses Bu Rekol ini sangat penting bagi penerima KPM karena dana bansos ditransfer langsung ke rekening KPM, kemudian meningkatkan transparansi serta akuntabilitas dalam penyaluran bantuan sosial tahun 2025. Kemudian KPM yang telah melalui Bu Rekol akan segera menerima kartu keluarga sejahtera atau KKS yang digunakan untuk mencairkan dana bansos tahun 2025. Bagi KPM yang belum menyelesaikan tahap 2 ataupun tahap verifikasi data PKH dan BPNT, pemerintah menetapkan batas akhir untuk verifikasi data tersebut yang diadakan ataupun ditutup pada pertengahan Agustus 2025. Tanggal resmi akan diumumkan oleh Dinas Sosial setempat. Untuk verifikasinya meliputi pencocokan data identitas seperti NIK, KK, dan KTP, kemudian status kepesertaan dalam DTKS, data terpadu kesejahteraan sosial, kemudian kelayakan untuk mendapatkan bantuan berdasarkan kriteria. Kementerian Sosial terus menjalin kerjasama dengan himpunan bank milik negara ataupun Bank Himbara sebagai saluran distribusi untuk mempercepat proses yang masih berjalan. Kita harus berani meneliti dan kalau perlu kita robah subsidi itu harus kepada langsung keluarga-keluarga yang membutuhkan itu. Dengan teknologi digital kita akan mampu sampai subsidi itu sampai ke setiap keluarga yang membutuhkan.